What is cross-cultural communication? Oke, oke. Ya, kita lanjutkan ya. Halo? Iya, Pak. Oh iya, ya. Oke. Sekarang kita lihat dulu bagaimana proses cultural communication ya, cross cultural communication. Honesty, ini kenapa cuma layar saya yang terlihat ini, screen saya, tapi tidak lihat tidak lihat peserta. What is wrong with that? Apa yang terjadi? Partisipannya ada, Pak? Partisipan? Partisipannya ada 18 orang. Bentar ya, tidak ada pula muncul di sini apanya. Bentar dulu, ini nggak kelihatan pula ini. Apa ya? Oh, udah. Ya. Simpan. Oke. Ya, jadi yang dimaksud dengan proses komunikasi lintas budaya itu adalah yang terlibat di dalamnya adalah yang pertama disebut communicator ya, orang yang melakukan komunikasi, kemudian atau orang yang memulai komunikasi ya, baru orang yang menerima pesan ya, komunikan, one who receive the message from the communicator, atau one whose cultural background is different from that of the communicator. Ya, orang yang orang yang memiliki budaya lain ya, atau orang yang budayanya berbeda dari budaya komunikator ya. Kalau sama budayanya berarti bukan apa ya? Kalau budayanya sama berarti bukan cross cultural communication. Kemudian Maaf, Bapak lagi share screen atau tidak? Ya? Bapak akan share screen atau tidak? Iya, share. Tapi belum ada di layar kita, Pak. Belum masuk di layar? Belum, Pak. Bentar ya. Ini tadi karena terlambat duluan menyiapkan apanya nih. Kita dulu ya, kita coba perbaiki dulu. Ya, jadi yang dimaksud dengan komunikasi lintas budaya, proses komunikasi lintas budaya adalah peserta yang terlibat di dalamnya adalah pertama komunikan ya, komunikator, orang yang memulai komunikasi, kemudian disebut dengan yang kedua komunikan ya, orang yang menerima berita ya, yang budayanya berbeda dengan budaya komunikator. Kemudian ada yang disampaikan ya, ada message.
baik dia berbentuk verbal atau juga non verbal ya. Misalnya message-nya tertulis ya, tentu berupa huruf-huruf, telegram, mass media, newspaper, televisi, radio dan sebagainya kan. Atau komunikasi tatap muka ya, face to face communication. Kemudian ada effect dan feedback ya. The aim of the communication and the response of komunikan. Ya, jadi apa namanya, ada tujuan dan ada respon ya, ada responnya. Kemudian setting and konteks ya. Nah, misalnya ruang ya, ruangnya di mana dilakukan komunikasi itu, kemudian waktunya kapan ya, dan juga kondisi psikologis dan sosial ya yang ada pada waktu itu ya. Nah, ini semua menentukan keefektifan suatu komunikasi. Kemudian juga interference ya, interference, ada gangguan ya, gangguan ya. Misalnya perbedaan status sosial, perbedaan pekerjaan, usia, pendidikan, pemahaman makna ya, perbedaan makna dari simbol-simbol verbal maupun pemilihan medianya. Jadi yang pertama tadi yang dikatakan proses komunikasi lintas budaya, ada dua partisipan ya. Satu yang memulai pembicaraan atau communicator, yang kedua kawan bicara ya, komunikator tadi atau disebut dengan komunikan, orang yang menerima berita ya, tetapi budayanya harus berbeda dengan budaya dari komunikator. Kemudian ada apa yang disampaikan ya, apa beritanya ya, termasuk dia berita verbal maupun non verbal ya. Kemudian apa efeknya, apa efek dan respon dari komunikan tadi kan. Kemudian ada setting ya, di mana dilakukan. Setting itu bisa ruangnya di mana, waktunya kapan. Kemudian ada gangguan lagi ya, ada gangguan interference ya, yang berupa perbedaan sosial status, pekerjaan, usia dan sebagainya, dan pendidikan ya. Nah, jadi inilah yang menentukan suatu proses komunikasi lintas budaya ya. Ada kira-kira yang ingin ditanyakan tentang ini? Jadi kalau Anda berbicara dengan seseorang tapi budayanya sama, itu bukan cross cultural communication ya. Misalnya antara Gaisani dengan Aresti mungkin kalau berbicara tadi katakan tidak terjadi cross cultural communication ya, karena budayanya masih sama ya. Tapi kalau Honesty dari sukunya suku apa? Saya boleh Jawa, boleh Padang, Pak. Gaisani Padang juga soalnya. Kenapa boleh Jawa boleh Padang? Hah? Jadi apa namanya? Double ethnicity, dua kesukuan. Iya, karena kan kalau Padang kan ikut ibu, tapi yang Padang untuk saya tuh orang tua saya tuh papa saya. Nah, kalau yang Jawa kan harusnya ikut bapak, tapi yang Jawa di saya tuh ibu saya. Jadi kalau ditanya saya juga bingung, saya orang Indonesia, saya bilang, Pak. Tapi kan kamu lahir di Medan ya? Saya lahirnya di Aceh, Pak. Oh, lahir di Aceh pula ya? Iya, Pak. Jadi kalau budaya lokal kamu, budaya apa sebetulnya? Saya lokal
Apa ya, Pak, karena saya juga di lingkungannya udah lingkungan multicultural banget, Pak. Di sini udah orang Batak, Padang, Melayu, Aceh, Tapi kamu kan nyampur. lahir dan besar di Aceh. Iya, betul. Hmm. Acehnya itu sudah Aceh ke Melayu, Pak. Kita di Kuala Simpang ini udah Acehnya juga udah Aceh Melayu, namanya kan Aceh Sami yang bukan Aceh Totok, bener bahasa Ya, Aceh. Aceh yang terpengaruh bahasa Minang ya. Iya, Melayu Minang. Ya, tapi katakanlah budaya yang lebih dekat dengan Anesti itu budaya Aceh Minang ya, Aceh Ya, Tamiang ya. Padang. Tapi seandainya Anda bicara dengan orang Batak, berarti terjadilah. Tapi orang Bataknya pun harus Batak yang asli ya, bukan Batak Medan. Jadi terjadilah Terjadilah cross cultural Social community. communication. Ya, karena budayanya berbeda kan. Dan ada berita yang disampaikan kan, kemudian apa pengaruhnya ya, apa efeknya, apa responnya, kemudian setting juga menentukan ya, setting ya. Pernahkah Anda merasa komunikasi terganggu karena space? Artinya komunikasi tidak lancar karena space tidak mendukung gitu. Ruangan ya. Space itu maksudnya apa ya, Pak? Ruangan tempat kita mengadakan komunikasi itu. Ruangan yang tenang, yang ribut misalnya kan. Pernahkah Anda misalnya berkomunikasi dengan orang ya, atau dengan orang yang beda budaya di situasi seperti katakanlah ya pada masa ini, kalau orang menikah kan kita undangan di situ kan memang lebih dominan suara musik ya daripada suara manusia kan. Apakah Anda merasa nyaman berbicara di situ? Tidak, Pak. Tidak kan? Tidak, karena memang lebih kuat suara musik atau nyanyian daripada lawan kita berbicara kan. Juga waktu ya, waktunya. Kalau waktu, kira-kira waktu kapan Anda senang berbicara? Malam hari. Siang, Pak. Siang hari? Siang. Siang hari ya. Siangnya kapan? Biasa habis makan siang tuh kayaknya enak, Pak. Ya, Tapi ada orang mengatakan yang paling enak berbicara itu di atas jam 9 ya, sampai menjelang jam 12. Jadi biasanya kita pun berkunjung ke kantor orang lebih enak di situ kan. Tidak pula pagi-pagi kali kan, tidak, misalnya jam 8 pas dari situ kita kurang apa juga kan. Biasanya begitu kan. Atau jangan misalnya menjelang zuhur kan, karena orang sudah mau memikirkan hal lain kan. Ada orang yang sudah mau pergi makan gitu kan, ada orang yang mau persiapkan untuk sholat dan sebagainya kan. Jadi waktu juga menentukan ya, waktu. Kemudian juga gangguan ya, gangguan ini artinya dari luar ya. Misalnya status sosial kita kan. Kalau status sosialnya agak agak setara, itu kan lebih mudah ya, lebih mudah bicara kan. Pekerjaan juga lebih enak kita berbicara dengan orang yang sama-sama memiliki profesi yang sama kan. Misalnya kita guru, dia juga guru ya. Tapi kalau Anda guru, dia nelayan, agak susah kan bicaranya kan. Usia juga, Anda usia 20 tahun tapi kamu bicara dengan orang tua usia 80 tahun, agak susah juga kan. Atau sebaliknya Anda bicara dengan anak umur 5 tahun ya, susah juga kan. Demikian juga tingkat pendidikan ya.
Nah, ini hal-hal yang berpengaruh kepada proses komunikasi lintas budaya. Ya, kalau ada pertanyaan silakan aja bertanya. Kalau tidak, kita lanjutkan ya. Baik, kita masuk ke culture shock ya, culture shock. Dulu ada yang bertanya tentang ini, saya ingat dulu. Culture shock. Siapa dulu yang bertanya itu? Masih ingat dulu ada yang, tapi belum kita jelaskan ya, tapi ada dulu yang menyinggung soal culture shock. Masih ingat? Masih Pak, sepertinya Kalau ya, Bang Saptari. Saptari? iya, kalau saya nggak salah Bang Saptari ya. Saptari adanya? Ada Pak, ada. Tapi tak pernah lihat wajahnya Saptari ini. Hanya fotonya. Beliau pakai 2 device Pak. Ini tadi di chat dibilang lagi di ke kamar mandi. Begitu ya. Nampaknya foto yang muncul ini, tapi tidak ada fisiknya, tak kelihatan. Baik. Apa itu culture shock ya? Jadi sebetulnya culture shock ini munculnya, terjadinya karena kita pindah dari suatu tempat ke tempat lain yang budayanya berbeda. Ya. Budayanya berbeda ya. Nah, kita lihat definisinya. Culture shock is a relatively short-term feeling of disorientation, of discomfort due to the unfamiliarity of surrounding and the lack of familiar cues in the environment. Nah, ini menurut pengarang buku Cross Culture Communication Martin ya. Jadi kalau kita pindah ke suatu tempat yang budayanya berbeda, itu biasanya terjadi culture shock. Tapi ini tidak lama ya, relatively short-term feeling of disorientation atau ketidaknyamanan ya, discomfort. Karena lingkungan kita terasa asing ya, terasa asing. Dan di lingkungan kita tidak terlihat hal-hal yang biasa kita lihat gitu kan. It is the impact of moving from a familiar culture to one which is unfamiliar. Ya, jadi itu akibat dari perpindahan dari budaya yang terbiasa dengan kita, seperti budaya kita sekarang ya, kita pindah ke budaya yang asing bagi kita. Culture shock can be experienced by people who travel abroad to work, to live or study. Jadi ini biasa dialami orang-orang yang bepergian ke luar negeri atau juga tinggal di sana atau belajar ya. Some of the elements that contribute to culture shock are climate ya. Jadi yang membuat kita culture shock itu bisa cuaca, makanan ya, food, language, bahasa, pakaian, peran-peran sosial, tingkah laku, dan nilai-nilai ya. Apa efek culture shock? The effect of culture shock can be headache ya, bisa sakit kepala, bisa sakit perut ya, stomach ache, find it hard to focus on work, bisa sulit berkonsentrasi ya pada pekerjaan atau juga pada pelajaran ya. Things that can help to minimize culture shock are keep in touch with home ya. Apa yang bisa mengurangi culture shock kita itu adalah selalulah atau teruslah berhubungan dengan dengan home kita ya, atau kampung kita atau kota kita ya, atau rumah kita ya. Kemudian letakkan atau buatlah barang-barang yang biasa kita lihat ya. Kita lihat
di sekitar kita, misalnya gambar ya, gambar-gambar yang kita sukai, foto-foto, ornamen dan sebagainya. Kemudian carilah makanan yang biasa kita makan, selalulah olahraga ringan, exercises, bergaul dengan orang-orang, ya, dan jangan menjauhkan diri dari orang lain, ya. Don't keep away from other people. Ya, jadi saya kira saya tidak tahu apakah setiap orang di kelas ini sudah pernah mengalami culture shock, ya, walaupun jaringan, ya. Saya tidak tahu, ya. Tapi kalau kita pindah ke suatu budaya yang asing bagi kita, ya, itu memang kita rasakan culture shock, ya. Saya dulu pertama kali pindah atau sekolah ke Australia, saya memang betul merasa culture shock, ya, pada mulanya. Apa culture shock yang pertama saya rasakan? Ketika mendarat di Sydney, kan, kemudian dibawa, karena kami rombongan, dibawa kami ke bus pengangkut kami ke asrama, kan. Saya melihat sesuatu yang asing. Yang pertama saya lihat rumah banyak, besar-besar. Kemudian mobil banyak, bagus-bagus mobilnya, tapi tak nampak orangnya. Kemudian culture shock, ya. Tidak saya bandingkan dengan di Medan atau di Jakarta, ya, karena kami berangkat dari Jakarta, kan, di mana orang di luar semua, kan, di luar semua. Nah, di sana tidak kelihatan orang. Bukan tak ada orang, tapi orang tidak seperti kita berjalan-jalan di halaman itu atau di jalan gitu. Orang bepergian, kemana-mana orang pergi, tapi ada tempatnya. Orang bisa berada di kantor, berada di rumah, berada di supermarket, kan, pasar-pasar. Tapi orang tak berada di halaman, di jalan-jalan seperti kita di sini, kan. Nggak ada orang jalan-jalan gitu. Nah, mulai culture shock saya. Kawan-kawan pun sama begitu juga sebetulnya, kan. Bukan saya saja, kan. Kemudian saya lihat driver kami kok perempuan, ya. Perempuan drivernya. Bukan laki-laki. Berdasi pula, ya. Perempuan berdasi. Nah, sesuatu yang tak pernah saya lihat di tempat-tempat saya, baik di Medan maupun di Jakarta, kan. Nah, itu pertanda culture shock pertama kali itu. Nah, jadi banyak sebetulnya culture shock kita yang kita alami, kan. Kemudian cuaca. Tak lama sampai di sana kita diterpa oleh musim dingin. Luar biasa, kan, bagi kita yang biasa dari musim kering ini, itu memang sangat tidak mengenakan. Nah, kita menggigil tiap hari, ya. Nah, kita nggak tahan sebetulnya, kan. Kita pakai baju berlapis-lapis. Ya. Makanan juga begitu, ya. Makanan juga begitu, ya. Nah, kita yang biasa makan nasi tiap hari, ya, 3 kali 1 hari, sampai saya tak pernah makan nasi lagi. Ya. Kita harus cari cari restoran Chinese food, ya, baru kita jumpa nasi, ya. Itu pun nasi goreng, kan. Nasi goreng yang ada. Jadi semua, ya, makanan juga begitu, kan. Nah, ini membuat kita culture shock, ya. Jadi tadi dikatakan bagaimana menghindarinya? Ya, pertama kan kalau bisa kontak dengan rumah selalu, ya, atau keluarga kita, kan. Cuma waktu itu pada masa saya dulu kuliah di sana, telepon tidak semudah ini. Telepon dari rumah nanti takut kita mahal kali, kan. Ada telepon rumah memang. Nah, kita pakailah telepon di luar, kan, yang pakai pakai koin dulu, kan. Nah, kalau masih ingat dulu ada koin, pakai koin. Bukan seperti sekarang, kan. Sekarang kan mudah sekali, ya. Sekarang gambar pun bisa bisa video call, kan. Nah, mudah sekali kalau sekarang. Kalau dulu, ya, jadi termasuk juga makanan, kan. Nah, makanan, tapi
Sebetulnya kalau makanan bisa kita masak sendiri kan, kalau kita apa, karena ada Chinese apa namanya, Chinese market, ada pasar Chinese ya di situ makanan yang dijual di negara-negara Asia semua ada ya. Chinatown namanya ya, Chinatown ya. Jadi banyak pengalaman kita yang apa culture shock ya. Tapi itu seperti katakan di sini itu short term, tak lama sebetulnya, kira-kira 3 bulan lah, 3 bulan. Ya. Satu hal lagi yang buat kita culture shock tentang aturan kan, aturan. Di negara kita kan boleh dikatakan aturan katakanlah lalu lintas ya, semraut ya, tak teratur lah ya. Apalagi Medan ya, Medan katanya termasuk aturan lalu lintas terparah di dunia katanya kan. Itu Medan kan, bukan hanya di Indonesia, di dunia katanya. Hebat itu kan, jadi masuk kita ke negara yang tentram. Kaku juga kita di sana kan, karena terlalu teratur ya, terlalu teratur. Di apa saja di mana, di Melbourne aja ketika kami di sana transit 1 jam, sudah pada rindu sama keluarga semua dan ingin mengirim kartu pos sama keluarganya, karena banyak kartu pos yang bergambar kenguru sama apa itu, lupa saya nama hewan lagi di sana itu ya. Jadi dikirimlah gambar-gambar itu, dikirimlah kartu pos itu ya melalui kantor pos. Di situ saja kita sudah salah. Salahnya apa? Karena di Indonesia kita tidak memiliki aturan antri. Kita kan di sini sekarang udah mulai ya, udah mulai bagus sekarang. Kita tidak menghargai orang yang di depan kita. Kalau bisa kita ke depannya lagi kan gitu. Lalu dimarahi sama tukang pos. Tahu dia siapa kita yang duluan. Ketika kita ke depan, dia tahu bahwa kita di belakang tadi. Disuruhnya kita belakang lagi. Ngantri kamu katanya. Ini kan malu kita kan. Jadi kita pindah dari aturan yang semraut ke suatu tempat yang tertib sekali. Tertib sekali. Ya. Saya pernah mengalami di sana waktu saya mau pergi ke kampus hari Minggu itu ya, saya suka main badminton ya, bus hold-nya itu ada di depan rumah saya, ada halte bus di situ ya, nggak ada orang, cuma saya sendiri. Nggak lama datanglah busnya, kemudian saya stop kan. Di belakang saya rupanya sudah ada perempuan jauh lebih tua dari saya waktu itulah ya, sekarang nggak tahu ya, udah tua sekali lah dia. Karena saya merasa dia tua, saya persilakan dia duluan. Nggak mau dia dia duluan. Kenapa katanya? You waited for the bus first katanya. Kamu yang nunggu duluan katanya. Padahal nggak ada orang lain, cuma kami dua aja. Ya, kami berdua saja di situ. Tidak ada yang buru-buru pun. Tidak ada orang yang yang mau mendahului kan, tidak ada. Tapi tak mau saya suruh duluan karena saya anggap dia orang tua. Saya disuruhnya duluan. Kenapa? Alasannya kamu kan yang duluan nunggu katanya. Begitulah tertibnya. Di supermarket misalnya, kalau kita belanja, orang tidak akan berani mendahului kita. Maksudnya mendahului kita mau menuju ke kasir ya untuk bayar dengan barang-barang kita. Tidak ada orang yang berani, walaupun kita bukan wajah kita kan wajah Asia kan, udah tahu dia orang Asia kita, bukan orang Australia kan. Dia tidak mau mendahului kita. Tetap kita di depan dia kan. Kecuali ya bisa dia mendahului, tapi minta tolong dia. Ya, can I go first because I have only one bottle of Coke katanya kan. Saya hanya bayar 1 botol Coca-Cola aja katanya kan. Hanya itu ya. Kalau itu boleh, itu tapi dia permisi. Bukan seperti di kita ini beradu kuat ya.
terlalu kuat. Nah, walaupun sekarang sudah mulai sadar kita perlunya budaya antri kan. Jadi culture shock itu hanya sebentar. Ketika saya pulang 2 tahun saya di sana, ketika saya pulang ke Medan, culture shock lagi. Kenapa culture shock? Karena sudah terbiasa dengan ketertiban, kan? Tiba di Medan semeraut lagi. Nah, culture shock lagi sebentar. Nah, itu dia culture shock. Baik, siapa yang bisa memberikan pengalaman, menyampaikan pengalaman culture shock di sini? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Sabtari. Jadi pengalaman culture shock saya itu waktu saya di Bali Pak, di ILF. Jadi Di mana? Di Indonesia Australia Language Foundation Pak. Oh iya. Nah, jadi waktu disekolahkan. Jadi saat itu kami ada namanya sajian makan malam lah. Biasanya kan kami orang-orang Indonesia aja lah yang makan gitu. Nah kebetulan saat itu ada orang bule Australia. Nah jadi kita kelupaan bawa dompet, ya kan? Karena biasanya kalau bos makan kan kita yang traktir kan Pak. Iya. Jadi saya baru tahu kalau ternyata tidak ada istilah traktir bagi orang Australia gitu. Jadi istilahnya go Dutch, bayar masing-masing gitu. Nah rupanya si bule ini karena saya salah sebentar ya. Iya. Kalaupun ada, tapi secara sengaja diucapkan itu. Diucapkan, I will treat you, katanya kan. Nah, ada memang, tapi bukan seperti kita. Kita kan pakai isyarat aja sudah traktir ya. Oke, silakan. Iya, jadi terakhir si bule, loh kamu bayar. Terus sudah kita hitung itu hampir 500 juta itu makan seafood. Kita tengok-tengok. Terakhir, alhamdulillah rupanya si bule sudah paham budaya Indonesia. Tidak masalah, saya akan tanggung semua katanya. Alhamdulillah. Itu udah gemetaran juga tuh Pak. Iya. Ya. Jadi di sana itu misalnya makan itu tidak perlu kita tawari orang. Kita makan sendiri aja. Ya. Kita ambil makanan dari tas kita, makan sendiri walaupun ada orang samping kita. Tidak seperti di sini kan. Seperti di sini kan walaupun tak punya makanan kita tawarkan juga kan. Walaupun makanan cuma satu sepotong roti misalnya, tapi basa-basi harus kita tawarkan ke orang yang berada di samping kita kan. Karena tidak ada, makan sendiri aja gitu kan. Jadi pernah juga kami sekali habis ujian diajak sama kawan orang Australia itu, let's have a drink katanya kan. Kami kira yang orang Indonesia, ada kami 4 orang Indonesia kan, kami kira itu ditraktir kami. Minumlah kami di kantin kampus itu kan. Habis minum, habis see you tomorrow katanya. Pergi dia, bayar dia sama dia kan. Nah, kita pun terkejut juga kan. Ketika siap tadi, Sabtari tadi kita pikir dia yang bayar karena dia ngajak tadi kan. Ternyata ngajaknya sama-sama aja tapi bayarnya masing-masing gitu kan. Coba dulu pengalaman yang lain yang menarik. Ya ini culture shock ini bukan harus dengan orang asing ya. Pokoknya yang berbeda budaya ya, yang berbeda budaya. Nah, karena culture shock itu disebabkan oleh perbedaan budaya, bukan harus dengan budaya asing, bisa aja budaya suku kan. Izin Pak, mungkin saya bisa cerita sedikit. Ya, siapanya Anesti? Nama saya Desi Andayani Huta Barat, Pak. Ya Desi. Jadi gini Pak, saya kan asli Medan, terus suami kan tinggal Natuna. Nah saya baru tiba di Natuna, Kepulauan Riau Pak. Bentar. Kamu sudah nikah? Oh iya sudah Pak. Jadi saya baru sampai di Natuna itu bulan 10 dan bulan saya culture shock yang saya alami itu di Natuna itu Pak, karena mungkin masyarakatnya umumnya Melayu, saya pun nggak tahu mungkin berbeda dengan saya, tapi rata-rata rumah di sana itu masih terbuat dari kayu, namun orangnya udah punya mobil gitu Pak. Jadi memang di Natuna itu lebih mementingkan gaya ya daripada pendapatan atau gimana gitu. Nah berbeda kan dengan kita yang di Medan gitu Pak. Kita kan pastinya
hari-harinya kan pasti mengutamakan untuk nafkah atau makan. Tapi kalau mereka itu enggak gitu, dan kehidupan di kepulauan itu kayak lebih santai gitu. Kayak customnya itu enggak kayak orang Indonesia gitu menurut saya gitu Pak. Dari segi pakaian dan sebagainya gitu. Orang tuh lebih menonjolkan apa perhiasan gitu daripada apa. Iya Pak, lebih gaya gitu. Pokoknya lebih kayak enggak apa gitu. Sampai-sampai rumah semua situ kayu semua Pak, tapi punya mobil. Nah, kebalik dengan di Medan kan, kalau yang rumah kayu itu ya saya yakin dan yakin kali mungkin nggak punya mobil, tapi malah lebih baguskan rumahnya kan timbang punya mobil kalau kita di Medan gitu ya kan Pak. Tapi kalau di Natuna nggak seperti itu Pak. Kira-kira itu aja. Kalau Dan bentuk ramah tamahnya pun kurang ya Pak ya, masih ramah kita orang Medan. Mereka agak sedikit ikut Malaysia ya kalau menurut saya. Mungkin apakah karena Kepulauan Natuna itu dekat dengan Sabah, karena paling ujung gerbang utara Indonesia, mungkin seperti itu Pak. Tapi saya baru 3 bulan sih di situ, ini baru kembali lagi gitu. Terima kasih Pak. Natuna ya. Itu saya kira penduduknya kebanyakan orang Melayu ya. Iya betul Pak. Iya kan? Kan ada juga itu apa namanya? Ada juga apa namanya? Sebagai typicality ya. Katanya, tapi ini kan apa ya? Tidak selalu benar ya. Ada juga benarnya, tapi tidak Betul, mutlak Pak. kan gitu. Katanya Gaya kan gini, hidup pun lebih mahal Pak. Ya, orang Melayu itu katanya Tapi lebih santai menghadapinya gitu. lebih Beda mementingkan kayak kita yang di Medan kan. Lebih mementingkan penampilan katanya daripada hal-hal yang mendasar seperti rumah misalnya kan. Pokoknya tampil harus cantik lah tampilnya kan, tapi iya Pak, di rumah belum tentu bagus gitu kan. Coba yang lain, ini kita menarik juga ini culture shock ini ya. Pak, saya ingin berbagi. Dengan siapa nih? Saya Sofiani, Pak. Sofiani ya. Iya. Okay. Jadi culture shock yang pernah saya alami itu Pak, saya kan tinggalnya di Labuan Batu Selatan nih, tepatnya di Kota Pinang. Labusel. Iya Pak. Kuliah S1-nya itu di Sidimpuan Pak. Nah jadi kalau di Sidimpuan itu karena saya memang aslinya bukan orang bermarga, jadi kan bahasanya itu nggak tahu bahasa daerahnya. Jadi ternyata di kampus, kemudian di pasar, dan teman-teman sehari-hari itu bahasanya pakai bahasa Mandailing gitu Pak. Jadi saya yang nggak tahu bahasa Mandailing sama sekali, hanya 1-2 kata begitu, jadi sangat terkejut. Nah itu Pak. Tapi tidak lama kan? Tidak lama Pak, akhirnya saya pun pandai bahasa Mandailing setelah kuliah di sana. Akhirnya kamu mau menyukai itu kan? Iya Pak, nah, benar. Dari lagu-lagunya. Mula-mula begitu ya. Jadi culture shock kita itu memang terasa sulit pada mulanya, tapi lama-lama apa yang kita benci jadi suka kita. Gitu. Ya. Ada yang lain pengalaman? Ini bahasa tadi ya, rupanya di Labusel pakai bahasa apa? Bahasa Jawa. Iya Pak, tapi lebih banyak bahasa Indonesianya gitu. Sampai di Padang Sidimpuan nyemplung ke bahasa daerah ya? Iya Pak. Ya, tapi sebetulnya di Padang Sidimpuan sudah apa? Anak-anak sudah mulai bilingual ya di sana. Orang tua sudah mulai mengajarkan bahasa Indonesia di Sidimpuan itu. Ya, kalau makanan tidak masalah ya? Berbeda juga Pak, karena mereka kan lebih suka yang bersantan, bergulai-gulai gitu. Sebab kemudian ya. Dari keagamaannya Pak, mereka lebih khusyuk beribadah gitu dibanding kita yang lebih bagus sana ya. Iya Pak, banyak sisi positifnya ketika saya di sana. Ada juga teman dulu yang sekolah ke Australia, dia rupanya tak bisa berpisah dari makan pete. Jadi apa yang dicarinya sana pete. Memang dapatnya juga ya, ada di
Chinatown PT kan. Nah, itulah sulitnya kalau kita sudah tak bisa meninggalkan yang biasa kita lakukan ya di rumah kita atau di kampung kita kan. Nah, ketika kita pindah ke negara lain, bisa-bisa benda itu tidak ada kan, jadi susah gitu kan. Nah, misalnya kalau orang Mandailing kan suka makan apa? Makan daun ubi tumbuk ya. Nah, nggak akan ada di Australia kan, karena tidak tumbuh pun di sana apa kan ubi tumbuh. Makanya dulu orang-orang Mandailing yang pergi apa naik haji ke Arab Saudi, masing-masing bawa persiapan daun ubi tumbuk yang dikeringkan gitu. Nah, bayangkan itu. Ya, kalau tak makan daun ubi tumbuk dia bisa dia mengalami culture shock di sana. Baik, satu lagi pengalaman. Kalau siapa tadi kan sudah menikah ya, si apa tadi? Si Desi, Pak. Desi. Ya? Iya, sudah, Pak. Desi, iya udah menikah. Apa Anda tak mengalami culture shock ketika di awal-awal pernikahan? Sangat-sangat mengalami, Pak. Karena saya pun dapatnya ya Pariban sendiri ya Pak, cerita sedikit. Saya budaya Medan, walaupun saya Batak, saya bukan Batak sekali ya Pak, tahulah Batak Medan begitu Pak. Jadi kami pernikahan saya mengadakan pesta adat. Pesta adat di kampung gitu Pak. Jadi ya culture shock-nya ya terasa kali Pak, apalagi dengan masyarakat Batak ya, yang umumnya menggunakan bahasa Batak, yang dimana normanya lebih tinggi, aturannya lebih tinggi, terhadap pokoknya banyak aturan di sana gitu Pak. Panggilan-panggilan kita terhadap orang yang berhubungan dengan kita, baik semarga dan enggak, itu harus bisa dan harus tahu gitu Pak. Ya, jadi sebenarnya apa salah satu tujuan mempelajari cross culture communication untuk apa? Untuk siap-siap kita menghadapi hal-hal seperti ini ya, culture shock ini, karena pasti kita hadapi ya. Kita harus bisa menghadapinya lah. Nah, saya berikan satu lagi pengalaman teman ya yang mengalami culture shock ini, sangat parah culture shocknya. Ketika kami kemarin sekolah 4 bulan di Alabama di Amerika Serikat kan, modal kita kan sebetulnya bahasa Inggris dari sini ya. Tapi ternyata waktu itu kan ada juga yang dikirim yang bahasa Inggrisnya sangat sedikit ya, sangat minim ya. Nah, ada beberapa kita yang dari jurusan bahasa Inggris sudah bisa lah, nggak ada masalah kan. Tapi ini kan ada yang dari MIPA ya, ada dari farmasi yang bahasa Inggrisnya agak kurang lah ya. Sampai di sana itu yang paling mereka culture shock yang paling mereka alami, masalah bahasa. Karena tidak berani berbahasa Inggris, akhirnya mereka nggak berani berbaur dengan orang Amerika itu, nggak mau berbaur lah. Pokoknya mau menghindari aja, takut nanti diajak bicara nggak bisa jawab kan gitu. Kami pernah pergi jalan-jalan, lalu biasanya dia duduk di depan itu kan, lalu sekali ini disuruh saya duduk di depan dengan orang bule ini. Abang aja lah duduk di depan katanya. Kenapa? Nanti bahasa komunikasi katanya. Nah, akhirnya saya ke depan di sebelahnya orang bule ini kan supaya lancar komunikasi kan. Karena culture shock itu, karena masalah bahasa, dia lebih banyak di rumah daripada ke kampus. Kan? Lebih sering dia di rumah. Asal diajak, wah sini aja lah katanya. Belajar di rumah aja katanya kan. Dan ingin terus pulang ya, kepingin cepat pulang ya. Masih ada lagi waktu 1 bulan sebelum pulang, dia sudah nyiapin kopernya, udah nyiapin barang-barang untuk pulang kan. Nah, bayangkan itu. Padahal masih ada waktu 1 bulan lagi sebelum pulang itu. Dan kebiasaan orang yang ingin pulang cepat itu ingin supaya hari-hari itu lebih pendek kan. Jadi ada kalender, misalnya hari ini kan tanggal 6, tanggal berapa? Tanggal 5 ya. Tanggal 5 kan. Ini belum lagi, nanti kan habis jam 00 kan, baru habis tanggal 5 kan.
Tapi udah dicoretnya sekarang itu. Udah dicoret, udah disilang itu. Menandakan bahwa tanggal 5 itu sudah habis gitu. Padahal masih ada waktu kan sampai nanti jam 12 malam kan baru habis tanggal 5 itu. Tapi supaya kelihatan pendek harinya, dia langsung cross itu angka tanggal di kalender itu. Ini culture shock-nya parah itu. Baik, kita lanjutkan ya. Ya ini sebetulnya cultural conflict tadi yang pertama ya, tapi tidak masalah sebetulnya ya. Oke, tadi kita sudah melihat apa itu culture shock, apa sebabnya, ya, bagaimana menghilangkannya, ya. Nah, kalau saya dulu saya bawa foto keluarga ya, waktu saya di pertama kali di Australia dulu, saya bawa foto-foto keluarga, lalu saya tempel di dinding ya. Nah, begitu kita pulang kuliah, kita pandangilah foto itu kan gitu. Jadi hati kita rindu kita terobat juga gitu kan, lihat foto-foto itu. Jadi katanya tadi sediakanlah barang-barang yang biasa di sebelah Anda. Ya. Saya juga bawa radio dulu. Saya tinggal di flat saya sendiri sebelum datang keluarga. Supaya ramai kedengaran, saya hidupkan radio di luar di ruang tamu, saya di belakang belajar. Jadi sepertinya ada orang berbicara ya. Nah, jadi ramai gitu. Nah, itu saya buat salah satu untuk menghindari rasa sepi ya. Saya hidupkan radio, tapi saya belajar di kamar saya. Tapi radionya di ruang tamu. Ya. Untuk menghindari rasa sepi ya. Oke, berikut kita masuk ke cultural conflict. Konflik budaya ya. When one person's actions are incompatible with another person's activities, those actions obstruct or interfere with one or both people's attempts to accomplish their goal. Ya. Jadi kalau ada tindakan-tindakan seseorang yang tidak sesuai dengan tindakan orang lain yang sedang berjalan, ya itu artinya mengganggu, menghalangi ya. Bisa menghalangi keduanya ya, menghalangi apa yang sedang dikerjakan oleh orang lain itu kan. Jadi sebetulnya definisinya sederhana ya, apabila ada suatu tindakan tapi itu tidak cocok dengan apa yang kita perbuat dengan yang terjadi sekarang itu ya. Katakanlah misalnya contohnya kita misalnya ingin memberikan pelajaran kepada anak-anak misalnya kan di suatu ruangan. Kita memerlukan suasana yang nyaman kan, yang kondusif, artinya tidak ribut gitu kan. Tapi tiba-tiba ada sekelompok orang di sebelah sana yang bernyanyi kuat-kuat, bermain musik sehingga mengganggu kita kan. Nah, ini kan jadi konflik ini kan. Terjadilah konflik. Artinya mengganggu usaha kita untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak tadi yang memerlukan memerlukan suasana yang kondusif ya, tenang. Tapi diganggu oleh suara yang ribut dari sebelah ruangan kita misalnya. Nah, itu contoh terjadinya konflik itu. Conflict can range from minor disagreement, such as difference of opinion with individuals with whom we have ongoing relationship or to wars. Nah, ini konflik itu bisa sederhana ya, bisa hanya karena ketidaksetujuan kecil ya, minor disagreement ya, diantara ketidaksetujuan pendapat ya, diantara orang-orang yang biasanya sama ya, biasanya ada hubungan gitu, tapi terjadi ketidaksetujuan diantara duanya ya. Bisa juga sampai ke peperangan ya. Nah, jadi dari yang kecil sampai yang besar ya. Apa contoh konflik? Nah, ini sifatnya dunia ini ya. Kita lihat dulu ada konflik oleh orang Azerbaijan dengan Armenian. Ini dikatakan dengan konflik kebangsaan ya, nationality. Orang Serbia, Kroasia dan Muslim. Nah, ya, masih ingat kita ini kan dulu.
di Serbia itu ya, ini etnik etnik konflik kesukuan ya, sehingga itu ada kemarin itu apa namanya istilahnya itu genosia ya, pencucian ya, menghilangkan untuk menghilangkan etnis ya. Ini saya kira kalau nggak salah sama dengan yang sekarang sedang terjadi di Myanmar ya. Myanmar itu yang orang yang suku yang banyak imigrasi ke Aceh atau ke Rohingya ya, Rohingya. Nah, ini juga terjadi di sana kan. Artinya penghapusan ya, penghilangan kesukuan. Kemudian contohnya Protestan Katolik di Northern Ireland ya, ini juga dari dulu barangkali sampai sekarang ya, pertikaian antara mereka yang beragama Protestan dan yang beragama Katolik. Ini namanya religious conflict. Kemudian yang masih kita tahu sekarang, kita lihat sekarang ada Palestinian dan Jews ya. Tapi ini bukan konflik agama, harus kita ingat ya, ini bukan konflik agama tapi konflik perbatasan, konflik wilayah ya. Ya, berkonflik karena berebut wilayah itu kan. Katanya Palestina itu selalu mau merebut wilayah, Israel selalu merebut wilayah Palestina kan. Di negara kita saya kira masih ada juga ya, dulu ada juga konflik pemerintah dengan GAM ya di Aceh ya. Si Hanesti masih di Aceh waktu itu ketika ada konflik GAM dengan pemerintah. Masih dong Pak. Masih Pak. Nah, tapi kalau Aceh Tamiang tak ikut-ikutan katanya ya. Kita tempat pembuangan Pak. Dulu kan konfliknya itu dari Aceh. Kalau di peta tuh dari atas sampai ke pertengahan tuh Pak. Aceh besar kan? Iya. Jadi kalau istilahnya kalau tuh langsa batasnya Pak. Di kita tuh karena bordernya dengan Medan, istilahnya tempat pembuangan aja gitu. Agak menyeramkan pada saat itu, tapi kalau di sini masih terjaga lah gitu. Tapi Hanesti tidak sempat masuk pasukan wanita itu ya? Pasukan Aduh ibu-ibu Pak, ya? enggak Pak, insya Allah jangan Pak. Nah, saya kan cuma bertanya, enggak sempat masuk kan? Enggak Pak. Inong Bale ya? Iya, Inong Bali Pak namanya. Nah, enggak sampai kan? Enggak. Si Wahyuni enggak masuk. Wahyuni dari Aceh juga. Dina Sri Wahyuni. Din. Enggak dengar dia. Ya Pak. Dina Sri Wahyuni dari Aceh juga. Enggak Pak, saya dari Medan Pak. Oh dari Medan ya, oke. Nah sekarang yang konflik di mana nih sekarang? Yang terjadi konflik di negara kita ini, di mana terjadi sekarang konflik? Papua ya. Papua. Ini kira-kira konfliknya apa penyebabnya ini? Siapa yang bisa menjawab? Ini kan masih persoalan lama ya Pak, masalah kepemilikan tentang sumber daya di sana ya. Terus? Ya kalau tidak salah saya ya sebagai masyarakat asli lah, penduduk asli berjuang untuk kalau di Papua itu kan sumber dayanya besar sekali tapi lebih banyak menurut mereka dimiliki oleh orang asing daripada jatah tanda kutipnya untuk masyarakat itu sendiri gitu. Jadi ini konflik agama tidak ya, kesukuan tidak ya. Dengan pemerintah itu. Iyalah, maksudnya apa penyebabnya? Apa yang dipertengkarkan itu? Perebutan wilayah tidak ya? Ya, kelihatannya
kesenjangan ekonomi ya, ketidakadilan dalam ekonomi ya. Karena tidak adil kan, seperti kata Anesti tadi, mereka memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah, tapi mereka sendiri tetap miskin kan, tidak mendapat bagian seharusnya kan. Tidak terjadi pemerataan yang seharusnya. Iya, tidak ada pemerataan. Jadi ini semua adalah cultural conflict ya, dikatakan cultural conflict. Jadi bisa hal yang kecil saja, bisa antara abang sama adik dalam hal sederhana kan, tapi bisa juga Itu, Pak. sampai ke peperangan ya. Jadi sebenarnya kalau budaya itu disamaratakan, artinya ada keadilan dalam hal budaya, jadi tidak akan terjadi konflik gitu kan. Dulu saya kira Aceh pun gitu juga ya. Aceh pun gitu juga karena mereka menganggap tidak ada pemerataan pembangunan di Aceh kan. Nah, di sana kan banyak hasil bumi kan, ada gas ya, ada minyak, ada gas, tapi mereka sendiri melihat pembangunan tertinggal di sana kan. Ya. Ya. Bayangkan dulu kalau nggak salah orang Aceh tak pernah melihat supermarket kan. Emang tidak ada Pak. Gitu. Sekarang udah ada kan? Iya, ya itu ada di pusat Banda Aceh saja Pak. Banda Aceh kan, nah itu. Supermarket aja tidak punya kan, gimana itu? Baik, ada yang bisa memberikan pandangan tentang cultural conflict atau pengalaman-pengalaman lain? Biarpun sifatnya individual. Atau misalnya konflik antara kita dengan, misalnya antara kita dengan, kalau punya ya, pacar kita misalnya kan. Tidak diwajibkan punya kan gitu. Coba siapa dulu, si Reka. Pernah ada pengalaman konflik dengan teman? Belum ada Pak. Cuma saya memang ada pertanyaan Pak. Hah? Saya memang ada pertanyaan. Oh, bertanya ini ya. Iya. Pak. Saya pernah membaca sebuah buku di Papua Nugini. Biasanya mereka itu tidak menggunakan bahasa suku lagi. Tapi setelah percampuran berbagai adat istiadat dan mereka menjadikan bahasa Pidgin Pak sebagai bahasa pemersatu. Apa itu termasuk cultural konflik? Tidak, mana pula bahasa apa itu? Bahasa Pidgin. Iya, tahu bahasa Pidgin. Ya itu kan bukan konflik ya. Itu kan memang sengaja dibuat bahasa itu. Itu kan bahasa buatan ya, tapi dengan cara mencampur adukkan bahasa satu bahasa dengan bahasa lain. Biasanya ada bahasa induknya, biasanya bahasa Inggris itu ya. Induknya Inggris atau bahasa Prancis lalu dicampur baur dengan kata-kata bahasa setempat, bahasa daerah itu namanya Pidgin ya. Nah, ada sepasang itu ya, Pidgin and Crow ya. Nah. Jadi di Papua Nugini memang begitu. Banyak juga di negara-negara ini, di Cina juga ada di beberapa daerah menggunakan Pidgin ya. Pidgin. Banyak di wilayah Pasifik banyak menggunakan Pidgin. Itu tentunya bukan konflik ya, bukan konflik. Kalau konflik itu kan ada yang dirugikan lah ya, ada yang terganggu kan. Kalau Pidgin itu memang sengaja dibuat dan memang disukai oleh semua orang kan. Misalnya contohnya misalnya di Papua Nugini ini karena sifat bahasa daerah itu ada pengulangan ya, seperti kita ya, repetition. Jadi mereka bahasa Pidginnya pun banyak kata yang diulang gitu, yang diulang untuk memperkuat makna gitu kan, memperkuat makna. Nah, jadi mereka kata-katanya bahasa Inggris,
tapi polanya atau rule-nya bahasa daerah gitu kan. Tapi saya kira itu bukan apa ya, bukan akibat daripada cultural conflict ya. Ada yang lain? Ini bagus juga kita dengar pengalaman kawan-kawan ya. Jangan pengalaman satu orang aja ya. Ada macam-macam. Siapa? Lydia Sari ada pengalaman. Halo Lydia. Apa dia missing ya, Lydia? Fahmi? Fahmi Anggia, are you alright now? Iya Pak, Ya, sudah sehat? Sudah sehat? sudah agak mendingan Pak. Udah bisa ngomong? Sudah Pak. Nah, apa pengalaman yang Anda lihat konflik budaya? Kalau konflik budaya, kalau pengalaman sendiri tidak ada Pak. Tidak ada. Pengalaman teman? Tidak ada juga Pak. Nggak ada juga. Siapa? Si Ihsan? Ihsan Rizky Permana. Do you have any experience about cultural conflicts? Iya Pak. Ada pengalaman atau ada yang kamu lihat terjadinya cultural conflicts? Walaupun bukan kamu tapi orang lain misalnya. Untuk saat ini sih belum ada sih Pak. Jadi hidupnya aman-aman aja ya? Nah, alhamdulillah ya Pak. Gitu. Mulus-mulus saja ya? Oke lah. Oke, sekarang kita masuk ke acculturation ya, acculturation, akulturasi. Ya. Acculturation can be defined as the change of cultural features that result when group of individuals having different cultures come into continuous contact. The original cultural patterns of either or both group may be altered, but the group remains distinct. Ya, jadi akulturasi itu bisa didefinisikan sebagai exchange ya, pertukaran ciri-ciri budaya ya yang berakibat ya yang terjadi ketika sekelompok orang yang memiliki budaya yang berbeda come into continuous contact, artinya bergaul ya, bergaul secara kontinu ya, bukan sebentar tapi berlanjut ya. Pola budaya aslinya dari kedua kelompok tadi bisa berubah, tetapi grup itu tetap berbeda ya, grup remain distinct itu. Nah ini apa ya maksud dari akulturasi, ketika dua budaya bertemu ya, orang-orang dengan dua budaya yang berbeda bertemu atau bergaul dalam waktu yang lama ya, jadi bisa berbagi ciri-ciri budaya ya, tetapi tetap mereka dianggap sebagai budaya yang berbeda ya, walaupun mereka sudah saling saling meminjam budaya dari lawannya ya, atau dari partnernya gitu ya. The situation where acculturation take place starting at a new university. Ya. Akulturasi bisa terjadi misalnya situasinya di universitas ya, ketika berada di suatu universitas atau transisi dari sekolah ke pekerjaan, atau dalam situasi mengubah profesi, mengganti profesi, juga
Marrying, perkawinan, perceraian, pensiun, atau para imigran yang pindah ke suatu negara lain. Ya. Tadi ada pengalaman siapa ya? Siapa tadi yang dari Labusel? Labusel tadi siapa itu? Si Lydia ya, bukan? Sopiani, Pak. Sopiani tadi dari Labusel dia ke Sidimpuan ya. Dia mula-mulanya culture shock kan? Sampai di sana kan karena tidak mengerti bahasa Parang Sidimpuan kan? Begitu kan Sopiani? Tapi lama-lama terjadi akulturasi kan? Lama-lama dia mempelajari bahasa daerah itu, ya. Dan akhirnya dia merasa bahwa itu sudah bahasanya juga kan gitu. Demikian juga mungkin tata cara di sana kan. Nah, apalagi yang Anda alami selain masalah bahasa, Sofiani? Yang artinya gini, Anda mau menyesuaikan diri dengan daerah setempat dan akhirnya sudah merasa itu budaya Anda sendiri gitu. Cara berpakaian, Pak. Coba jelaskan. Cara berpakaian. Kalau kita kan kalau di Labusel itu biasa pakai celana gitu kan, Pak. Celana ketat, terus baju kaos gitu. Tapi sudah di Sidimpuan di Labusel gitu ada ya. pandangan iya, Pak. Di Labusel pakai celana di panjang. Sidimpuan pakai celana panjang? Iya. Ketat iya, pula Pak. kan? Ketat pula kan? Enggak. Ya atau tidak? Iya, Pak. Di Aceh tak boleh Betul, itu Pak. kan? Anesti bilang di Aceh nggak boleh itu. Pakai celana panjang, pakai kaos ya, sampai di Sidimpuan. Benar, Pak. Nggak sopan, Pak. Nggak sopan, kita pakai rok. Akhirnya terbiasa kan? Akhirnya kamu sukai kan? Halo? Sofiani? Ya, Pak. Akhirnya kamu sukai kan tradisi itu kan? Iya, Pak, sukai. Berarti sudah terjadi akulturasi kan? Terjadi akulturasi, perpaduan ya, budaya gitu. Dulunya kita tidak suka, tapi karena sudah terbiasa, akhirnya kita suka ya. Coba pengalaman yang lain ya. Siapa yang berasal dari luar kota di sini, kemudian dia kuliah di Medan? Coba dulu. Siapa yang siapa yang berasal dari luar kota? Siapa? Anggi. Trianggi, dari mana dulu? Iya, Prof. Saya dari Amparan Perak. Amparan Perak masih dekat kali ya. Siapa lagi? Si Irma? Irma? Dari Samosir, Pak. Dari Samosir. Di sana SMA-nya kan? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Kuliah di mana kuliahnya? Halo? Di Universitas Nomensen, Pak. Di mana itu? Di Medan, Pak. Oke, ya. Jadi Samosir, Medan ya. Tentu ini boleh dikatakan dua budaya yang berbeda ya, walaupun tidak terlalu berbeda ya. Coba ceritakan pengalaman kamu ketika kamu tiba di Medan dan masuk universitas, apa yang kamu rasa janggal gitu? Mungkin terjadi culture shock, tapi lama-lama kamu menyukainya dan kamu suka kebiasaan itu. Coba dulu. Tidak ada sih, Pak, karena di universitas saya, Pak, dominannya orang Batak juga, Pak. Jadi
culture saya itu enggak ada Pak. Tapi kan orang di Nomensen tadi ya, orang Iya, Nomensen kan tidak pakai bahasa Batak kan, pakai bahasa Indonesia kan? Iya Pak. Nah, kalau kamu di Samosir pasti pakai bahasa Batak. Kalau di sekolah sudah juga pakai bahasa Indonesia juga Pak. Oh, oke lah. Kalau dengan lingkungan medannya gimana? Tak usah dulu di universitas. Apakah kamu merasa ada yang tidak cocok dengan budaya kamu? Misalnya teman-teman kita ada yang beda suku dengan kita Pak. Kita Kenapa? menyelesaikan misalnya kita mempunyai teman dari luar suku kita melihat apa beda kita dengan teman kita tersebut dan kita berusaha menyukainya seperti itu Pak. Kamu mencontoh dia gitu. Kenapa Pak? Kamu mencontoh tingkah laku dia atau cara berpakaian dia begitu? Bukan Pak. Misalnya kalau di Medan harus seperti ini, jadi dicontoh kayak gitu Pak. Bukan dicontoh yang baiknya Pak, bukan yang tidak baiknya seperti itu Pak. Iyalah, saya kan tak mengatakan yang tak baik kan. Pokoknya mula-mula kamu lihat asing, tapi kamu lama-lama kamu lihat itu bagus, lalu kamu contoh kan, berarti terjadi akulturasi kan. Coba Iya, dulu siapa nih, Saira dulu, nggak belum pernah ngomong mana. Ada Saira? Saira Nur Afifah. Nur Aflah Pak. Oke, Nur Aflah ya. Ada mana orangnya nih? Nggak kelihatan nih. Halo, Saira? Would you tell me something about your experience? Halo? Atau Saira nggak pernah pindah atau tidak pernah menetap dalam suatu waktu di budaya lain? Halo? Audionya katanya rusak, Sir. Oh, iya. Itu di chat dia bilang. Oh iya. Siapa lagi yang belum ini? Ganti device. Si Rini Prisma ya? Rini. Halo Rini. Ya? Ya. Tahu tadi pertanyaannya? Tentang akulturasi budaya. Iya, tentang akulturasi. Kamu pernah tidak pindah dari suatu budaya kamu ke budaya lain? Tidak Pak, cuman saya seperti suka mencontoh budaya dari Korea gitu Bu. Tapi di bagian alam makeupnya gitu Pak. Kan kamu tak mengalami langsung kan? Tidak Pak. Kamu kan cuma nonton di film aja kan? Iya Pak, cuman gara-gara dari tengah alam makeupnya jadi mungkin menyukai cara bermakeup orang Korea seperti itu. Pak. Ya tapi kadang-kadang film ini kan itu kan karya hasil rekayasa kan, bukan kadang-kadang tidak yang sebenarnya kan. Ingat dulu ada film Cowboy dulu tahun berapa? Tahun 70-an ya. Film-film Cowboy itu dulu laris sekali itu kan. Orang suka kali nonton. Tapi apakah betul memang budaya orang Amerika seperti itu? Belum tentu juga. Kalau memang begitu kok mudah sekali nyawa orang saling tembak-menembak. Asal jumpa saling menembak, saling membunuh kan. Karena semua bebas pakai pistol kan. Bisa bebas pakai senjata laras panjang kan. Enggak selamanya kalau film itu. Karena itu sifatnya hiburan ya. Entertainment. Coba yang lain pengalaman. Kita ini belajar budaya harus banyak bicara ya, harus banyak ngomong ya, harus ini budaya. Karena kita alami sendiri kan gitu. Lydia Sari, halo Lydia Sari. Halo Lydia Sari. No response. Izin Prof, Kak Lydia Sari lagi sakit Prof.
Oh iya, Oke. saya lupa Pak, Lupa apa? beliau dari semalam ya ini kena moonman, jadi dirawat di klinik. Tapi tetap izin mendengarkan saja. Iya. Oke, siapa lagi yang bisa beri apa penjelasan? Gaisani? Gaisani. Iya, Pak. Coba dulu sampaikan pengalaman Anda, ya. Yang terkait Yang personal pun tidak masalah ya, yang personal pun tidak masalah. Mula-mula ada konflik tapi akhirnya terjadi akulturasi kan gitu. mungkin karena waktu dulu pas SD sampai SMP saya kan di Banten, Pak. Di Banten? Iya. Banten? Ya di Tangerang, Pak. Oke, kamu orang mana? Saya lahir di Medan, Pak. Orang Melayu Padang. Oke lah, orang Medan ya, pindah ke Banten. Oke. Apa yang terjadi di sana? Mungkin bukan saat pindah ke Bantennya, tapi setelah kembali lagi ke Medan ya, Pak. Berapa tahun di sana rupanya? Di sana 8 tahun. Sebentar. Umur berapa kamu ke Banten? Kelas 2 SD mungkin umur 8 tahun. Pak. Oke, belum banyak mengalami budaya Medan ya. Oke. Oke. Berapa tahun di sana? 8 tahun. 8 tahun ya, berarti berumur berapa itu? 15 ingat saya, Pak. Oke, berarti udah hampir dewasa kamu di sana ya? Iya, Pak. Lalu pindah ke Medan kan? Iya. Ada culture shock tidak? Culture shock ada, Pak. Mungkin cara berbicaranya saja. Kalau waktu di Banten mereka cara bicaranya lebih lembut begitu, lembut, Pak. Ya. Karena orang Sunda ya. Kebanyakan Sunda Jawa seperti itu, Pak. Bahkan waktu saat di Banten saya tidak tahu mereka sukunya apa. Baru pas pindah ke Medan langsung terlihat suku-sukunya apa saja gitu, Pak, dan cara berbicaranya juga lebih keras begitu. Ya, jadi agak kaget juga. Langsung jumpa Batak Bengis ya? Ada Batak kan, ada Chinese juga kan. Kalau Chinese kan suka berbicara pakai bahasa Tionghoa. Jadi agak kaget gitu. Karena di Banten semuanya bahasa Indonesia, Pak. Walaupun ada yang Chinese, mereka berbahasa Indonesia. Waktu kamu dari Banten, bahasa Banten nggak? Enggak ada, Pak, bahasa Indonesia langsung. Murni bahasa Indonesia? Iya, Pak, di sana murni bahasa Indonesia. Oh iya. Lalu setelah di Medan itu yang kamu alami keakulturasinya bagaimana? Mungkin lebih ke apa ya, Pak, lebih bagaimana bilangnya? Lebih tegas mungkin, Pak. Kalau di Banten saya lihat mereka itu lebih suka berbicara di belakang mungkin, Pak. Kalau ada kesalahan mereka suka ngomong di belakang. Kalau di Medan langsung dibilang gitu. Kalau ada yang salah mungkin seperti itu, Pak. Jadi sudah berapa lama kamu di Medan? Udah lama juga, Pak. Dari umur 15 sampai sekarang. Oke, jadi kamu sekarang mau meninggalkan budaya tertutup? Iya, sekarang lebih terbuka. Jadi budaya terbuka, iya. Ya kan? Iya, jadi saat saya berbicara dengan teman saya yang di Jawa, mereka bilang saya itu terbuka banget gitu. Apa yang saya nggak suka saya langsung bilang, karena mereka tidak seperti itu. Ya. Ini pengalaman yang berharga ini ya. Jadi berarti sudah terjadi akulturasi ya. Sudah mulai kamu tinggalkan budaya tertutup, mau menggunakan atau berada pada budaya terbuka ya. Walaupun mungkin tak sepenuhnya ya. Iya, Pak. Memang biasanya nggak sepenuhnya, tapi sudah terjadi akulturasi kan. Iya, Pak. Memang banyak orang mengatakan kalau orang, tapi ini juga apa ya? Ini namanya tipikal ya. Tipikal ini artinya persen ya. Yang namanya tipikal itu dikatakan tidak ada gitu ya. Memang ada gitu. Walaupun tidak semua orang begitu, itu tipikal namanya kan. Nah, tipikal itu misalnya saya contohkan dengan makanan ya.
Apa tipikalnya rasa masakan Minang? Pedas, Pak. Nah, bagus. Apa tipikalnya rasa masakan Jawa? Manis, Pak. Nah, walaupun tidak semua masakan itu manis kan gitu. Nah, itulah tipikal ya. Nah, apa tipikalnya cara orang Batak ngomong? Keras. Keras kan, walaupun banyak juga Batak yang lembut kan gitu. Iya. Nah, itulah tipikalnya itu ya. Udah lembut Ibu. Nah, itu namanya tipikal ya. Jadi siapa tadi? Si Sofiani tadi ya? Siapa tadi? Gaisani, Pak. Hah? Gaisani, Pak. Gaisani. Karena ini apa namanya? Foto ini berputar-putar terus ini ya. Saya kan manggil tadi dari fotonya ya. Jadi mengalami akulturasi ya. Jadi mulai ditinggalkannya budaya tertutup ya, masuk ke budaya terbuka kan. Jadi saya tanya lagi Sofiani bukan. Gaisani tadi siapa? Ya Pak, Gaisani. Nah, Gaisani, apakah kamu merasa budaya terbuka itu lebih bagus? Saya lebih suka, Pak. Kalau biasanya ada yang salah, saya lebih suka langsung dibilang gitu, Pak. Ya. Nah, jadi itulah dia kan. Jadi kamu sudah menerima budaya terbuka ya. Nah, memang saya pun mengalami itu. Banyak juga teman akrab saya orang Jawa ya. Saya kadang-kadang terkejut juga, heran juga kan. Kenapa kok semalam dikatakannya iya, tapi kok nggak muncul dia hari ini kan gitu. Nah, padahal semalam udah iya katanya kan. Tetapi ketika berada kita di waktu pertemuan, tak hadir dia kan, tak muncul dia. Nah ini kan tidak terus terang dia bisa mengatakan tidak datang gitu kan. Tapi katakannya aja iya katanya. Tapi tak datang dia. Kabarnya katanya begini, orang suku Jawa itu sangat sulit menolak gitu. Mengatakan tidak itu sangat sulit. Takut katanya orang yang menerima itu tersinggung gitu. Jadi walaupun dia dalam hatinya tidak bisa datang misalnya, ada misalnya undangan gitu ya, tidak bisa datang, tapi tetap mengatakan iyalah, oke lah. Karena takut dia kalau dikatakannya tidak, nanti orang yang mengundang itu tersinggung. Nah, kalau orang tipikalnya orang Batak, ya mungkin juga sekarang orang Medan ya, karena nampaknya Medan terbuka ya. Lebih bagus mengatakan langsung aja, kalau tidak ya, kalau ya gitu. Jadi terbuka ya. Ada dulu orang Inggris ya. Dia dulu kerja di MUDP ya. Dialah ketua proyek MUDP. Medan Urban Development Project ya. Saya pernah kerja di situ sebagai translator ya. 4 bulan. Dia cerita, ketika saya di Jawa dulu sulit, pusing saya katanya. Orang nggak pernah terus terang katanya. Dia pernah di Jakarta dia. Tapi di Medan ini semua orang terus terang katanya. Tidak ada yang tertutup katanya. Terbuka semua katanya. Nanti orang Inggris sendiri mengatakan begitu kan. Saya masih ingat itu. Saya kerja dulu sama Bapak itu ada 3 bulan atau 4 bulan dulu ya. Saya sebagai translator waktu itu. Dia mengatakan begitu. Kalau di Jawa belum tentu A itu A katanya. Bisa C katanya kan. Nah, kalau di Medan namanya kalau A kata orang A juga nggak pernah berubah katanya. Baik, jadi si Gaisani sudah mengalami akulturasi ya, dari budaya Banten yang tertutup ya, masuk ke Medan yang terbuka. Apakah Gaisani sudah terbuka seluruhnya sekarang? Maaf Pak, apa Pak? Apakah Gaisani sudah menganut budaya terbuka sepenuhnya atau masih sebagian-sebagian? Sepertinya sudah sepenuhnya Pak. Sudah sepenuhnya ya? Sepertinya. Dan apakah kamu itu merasa itu bagus atau tidak? Kadang ada bagusnya, ada enggaknya. Karena kadang ada orang yang saat kita terus terang ada yang belum bisa menerima, Pak. Oh, kalau terus terang ya? Ya, Pak. Iya. Jadi sama dengan ini ya. Kalau kamu suruh
adik kamu, misalnya suruh memberikan sesuatu misalnya kan, misalnya ini contoh aja, mana kamu lebih suka dijawabnya tidak langsung atau ya tapi dia nggak pergi gitu? Ya kak, ya kak, tapi tak pergi dia. Lebih baik tidak, Pak. Karena kalau iya tapi tidak pergi, kita jadinya menunggu. Jadi lebih bagus tidak ya? Nah, lebih bagus tidak. Tidak bisa katanya kan? Ada aku main-main sama kawan-kawanku misalnya kan? Daripada iya tapi nggak pergi dia kan? Ya jadi apa namanya yang perasaannya halus lebih suka dia dikatakan iya tapi tak pergi kan? Karena kalau dikatakan ditolak adiknya tersinggung dia. Nah, tapi bagi orang yang terbuka sifatnya dia lebih senang dikatakan dijawab tidak ya. Memang dia tidak mau kan gitu daripada iya tapi tak pergi. Oke lah, saya kira I think honestly we end our meeting here ya, kita akhiri pertemuan kita sekarang ya. Jadi kita sudah bicara tentang proses cross culture communication, kemudian kita telah berbicara tentang culture shock, juga culture conflict, dan juga acculturation, akulturasi ya. But anyway, if you still have question, I try to answer the question ya. Kalau masih ada pertanyaan bisa saya coba jawab ya. Kalau ada ya. Kalau siapa tadi yang menanyakan tentang pidgin, tapi nggak pernah dikatakan proses akulturasi dalam bahasa ya. Kurang lebih sama itu ya. Jadi bertemu bahasa daerah Papua dengan bahasa Inggris, lalu bahasa daerah Papua mengambil beberapa kata atau rule atau grammar dari bahasa Inggris, kemudian bahasa Inggris mengambil vocabulary ya dari bahasa daerah tersebut ya. Ini tentunya prosesnya akulturasi juga kan, cuma karena bahasa itu kan benda ya, benda dia bukan pikiran ya. Ini kan pikiran ya, artinya kita melakukan sesuatu karena kita lakukan dengan sadar. Ini kan bahasa ini kan alat ya, jadi tidak ada istilah akulturasi dalam bahasa sebetulnya ya. Yang ada itu asimilasi ya, assimilation ya, itu istilah dalam bahasa itu ya. Terjadinya artinya asimilasi itu yang banyak terjadi asimilasi bunyi ya, kesamaan bunyi ya. Nah, kalau bahasa Batak misalnya n dengan teh itu disatukan jadi teh itu ya, bunyi teh ya. Misalnya mengatakan mereka bukan mengatakan pantang ya, tapi patang. Nah, jadi n itu berasimilasi dengan teh. Jadi menjadi double teh dia ya. Pantang jadi patang gitu. Ompung jadi opung. Tapi itu asimilasi bunyi ya. Kalau budaya dikatakan akulturasi. Alright, I think that's all. So we have to stop this meeting ya. So we see you again next week ya. Pak, izin ambil foto dulu. Oh ya silakan ya. Boleh Bapak tutup screen share-nya. Oke, stop share. Alright. Baik teman-teman, boleh dibuka kameranya.